Pemandangan roket berwarna merah tanah yang membawa orbiter di punggungnya mengepulkan asap raksasa dan melaju secepat kilat di langit dengan semburan api di ekornya sangatlah khas. Namun, mengingat peluncuran pesawat ulang-alik terakhir adalah pada tahun 2011, akankah kita bisa melihat pemandangan hebat itu lagi? Berikutnya apa? Akankah ada pesawat ulang-alik yang bisa lepas landas dan mendarat seperti pesawat biasa? Mari kita telusuri semua kemungkinannya. Gunakan imajinasimu untuk menarik dua garis horizontal sejajar. Sekarang, hubungkan kedua garis ini pada titik manapun dengan dua cara berbeda. Dengan garis vertikal lurus dari bawah ke atas dan dengan garis diagonal. Garis manakah yang lebih pendek? Tentu saja yang vertikal. Inilah rute terpendek untuk menghubungkan garis yang di atas dan di bawah. Itulah jawaban mendasar atas pertanyaan kita. Terbang lurus dari tanah adalah cara tercepat dan termudah untuk mencapai orbit. Garis yang di bawah adalah permukaan bumi. Planet kita campuran segala bentuk materi yang berpadu menjadi satu massa yang luar biasa besar. Hampir 6 sekstilion ton. Itu artinya 6 miliar triliun. Banyak sekali nolnya. Seperti nilai matematika saya saat SMP. Semua massa itu pada dasarnya berfungsi sebagai magnet super besar yang di luar fungsi utama lainnya. Memungkinkan bumi untuk mempertahankan satu hal yang kita ketahui dan cintai. Atmosfer. Garis yang atas adalah batas atmosfer bumi. Semua yang ada di atasnya adalah orbit planet dan luar angkasa. Namun, atmosfer sendiri juga berisi materi. Materi ini berupa kombinasi gas yang punya massa jenis sendiri. Saat pesawat ulang-alik diluncurkan, seluruh massa dari gas tersebut mendorongnya secara konstan, sehingga menyebabkan friksi yang akan memperlambat pesawat ini. Menembus ruang vakum itu sama seperti menembus udara, sementara menembus atmosfer bagaikan menembus jelly. Oh, jelinya rasa anggur atau stroberi ya? Untuk menembusnya, dibutuhkan banyak energi dan daya. Belum lagi, sambil ditarik ke bawah oleh magnet gravitasi raksasa bernama bumi. Sementara itu, pesawat biasa tak butuh daya sebesar ini saat menembus atmosfer, sebab pesawat memakai kerapatan udara untuk terbang dan menjaga ketinggian. Ada dua hal yang membantu pesawat, daya dorong mesin dan bentuk sayap. Sayap pesawat memaksa udara di depannya agar terbelah menjadi dua aliran. Dengan sendirinya, aliran ini akan kembali bersatu di belakang sayap. Tapi bentuk sayap membuat aliran yang di atas mengalir lebih cepat. Makin cepat udara mengalir, makin kecil kerapatannya. Artinya, aliran udara yang melewati bawah sayap lebih rapat daripada yang di atas. Ini menciptakan daya angkat bertahap untuk pesawat. Pada dasarnya, sayap memungkinkan pesawat meluncur di udara. Namun tentu saja, hal itu tak mungkin terjadi tanpa adanya daya super besar yang mendorong pesawat. Inilah fungsi daya dorong. Untuk lepas landas dari tanah saja, pesawat harus memperoleh kecepatan yang luar biasa. Kecepatan ini sangat beragam, tergantung jenis pesawatnya. 96,5 km per jam untuk pesawat ringan, dan sekitar 240 km per jam untuk pesawat besar. Dan untuk sekedar lepas landas dan menanjak hingga ketinggian 10.000 kaki, Boeing 747 memerlukan setidaknya 3 ton bahan bakar. Mungkin ini terdengar hebat, tapi mari lihat pesawat ulang-alik. Perbedaan paling jelas pertama adalah sayap pendeknya yang pendek, mungil, dan menggemaskan ini. Takkan berguna untuk lepas landas horizontal. Namun, jika dibuat dengan sayap lebih besar, sayap ini tak akan berguna di luar angkasa yang hampa udara. Selain itu, sulit sekali membuat sayap besar yang cukup kuat untuk melewati proses peluncuran. Sayap mungil di pesawat ulang-alik hanya memiliki satu fungsi, untuk mendaratkan pesawat ulang-alik ini dengan aman, sehingga dapat digunakan pada misi di masa mendatang. Sayap-sayapnya hanya cukup besar untuk mencegah pesawat ini berputar tak terkendali saat turun memasuki atmosfer, dan terbang meluncur menuju daratan. Sayap-sayapnya sama sekali tidak memiliki pengoperasian mesin saat mendarat. Mesin pesawat ulang-alik sangat berbeda dari mesin pesawat biasa. Mesin pesawat biasa memerlukan udara dari atmosfer. Mesin pesawat ulang-alik tentu tidak sebab udara dari atmosfer, akan sulit diperoleh di luar angkasa. Sebagai penggantinya,
Mesin pesawat ulang-alik menggunakan mesin roket. Untuk membayangkan fungsi dan cara kerjanya, tiuplah balon dan lepaskan dari tangan. Balon itu akan terbang berputar-putar hingga udaranya habis, seraya terdorong ke arah yang berlawanan dengan tempat udara keluar. Untuk terbang ke atas, mesin roket harus mendorong cukup kuat dan membakar bahan bakar dalam jumlah tepat. Bahkan, pesawat ulang-alik memerlukan banyak sekali bahan bakar saat meluncur untuk menghasilkan daya dorong cukup yang tak bisa hanya didapat dari ketiga mesinnya. Pesawat ini butuh 2 tambahan roket pendorong kuat dan tangki bahan bakar terpisah berukuran jumbo yang nantinya dibuang pada tahap terakhir peluncuran. Pesawat ulang-alik hanya bisa mencapai orbit jika tenaganya cukup. Tenaga dari pesawat dengan 3 mesin dan 2 pendorong adalah sekitar 3,5 juta kilogram daya dorong. Untuk menghasilkannya, tangki eksternal membawa sekitar 725.000 kilogram bahan bakar roket. Untuk menjaga kestabilan penerbangan ini, struktur ketiga mesin tersebut harus dibangun dalam susunan yang rumit. Namun, mungkinkah pesawat ulang-alik terbang ke orbit jika dimodifikasi agar menggunakan atmosfer seperti pesawat biasa? Sayangnya, jawabannya tidak. Untuk menjaga kecepatan yang diperlukan pada lintasan peluncuran diagonal, diperlukan lebih banyak bahan bakar. Masalahnya, meski pesawat berhasil menanjak hingga bagian atas atmosfer, bumi tak akan melepaskannya. Agar bisa lepas dari atmosfer, objek apapun yang berasal dari bumi harus berkecepatan sangat tinggi untuk menembus titik yang disebut kecepatan lepas. Kecepatan ini diperlukan untuk melampaui tarikan gravitasi bumi dan membuatnya memasuki orbit. Untuk planet kita, kecepatan orbitnya adalah 28.000 km per jam. Tentu jauh lebih cepat daripada kecepatan suara dan sangat jauh lebih cepat dibanding kecepatan pesawat biasa. Sekarang, coba bayangkan pesawat biasa terbang secepat itu dan berapa banyak bahan bakar yang diperlukan. Selain itu, pesawat ini harus cukup kuat agar tetap utuh saat berada dalam kecepatan ini. Biaya dan kerumitan teknologinya sangat tak masuk akal. Kemustahilan dibuatnya pesawat seperti itu membuat ilmuwan dan para ahli mesin mencari solusi lebih baik untuk mencapai orbit dan melampauinya. Salah satu gagasannya mengusulkan bahwa kelak semua orang akan bisa pergi ke luar angkasa menggunakan elevator angkasa berukuran raksasa. Elevator luar angkasa merupakan sebuah konsep menara super tinggi yang terhubung ke satelit di puncaknya yang bergerak sejajar dengan rotasi bumi. Tinggi menara ini diperkirakan sekitar 35.400 km dan terbuat dari material super kuat tabung nanokarbon. Platform di dalam menaranya dirancang agar bergerak menggunakan kendaraan bertenaga elektromagnet. Perjalanan dari bumi ke satelit hanya akan memakan waktu 5 jam. Menara besar ini akan memberi cara yang lebih mudah dan aman untuk pergi ke luar angkasa. Tapi, tabung nanokarbon terbukti tak cukup kuat untuk membangun menara sebesar ini. Jadi, pencarian bahan yang ideal terus berlanjut. Ada proyek lain dengan ide serupa yang bernama Space Tram. Bangunan yang diperlukan untuk meluncurkannya tak sebesar elevator ruang angkasa, tapi tak kalah hebat. Space Tram merupakan terowongan hampa udara vertikal yang mendorong naik pesawat ulang-alik secara magnetik. Pesawat tak akan diperlambat oleh udara dan akan didorong dan dipercepat memakai daya elektromagnetik melalui terowongan, lalu ditembakkan ke luar angkasa pada kecepatan yang mendekati kecepatan lepas. Bobot pesawat ini akan lebih ringan karena tak perlu membawa banyak bahan bakar. Tapi belum ada yang tahu bagaimana manusia bisa bertahan dalam akselerasi secepat itu. Penumpangnya mungkin akan terlihat mirip martabak saat tiba di luar angkasa. Jika ide ini terdengar aneh, dan memang aneh, bersiaplah untuk ide yang terakhir. Manusia mungkin menggunakan pesawat untuk mencapai orbit. Saya tak bohong, pesawatnya tak akan keluar angkasa begitu saja. Pesawat akan digunakan sebagai alat peluncuran. Lebih baik bukan? Untuk ini, akan dibuat pesawat udara khusus dengan bentangan sayap selebar 122 meter dan dapat mencapai ketinggian lebih dari 10 km. Pesawat ulang-alik yang diluncurkan dari pesawat biasa ini tak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menembus atmosfer, sehingga jauh lebih mudah keluar dari tarikan gravitasi bumi. Saat ini, Richard Branson sedang mengerjakan teknik ini dengan program Virgin Galactic-nya untuk membawa wisatawan ke tepi luar angkasa.
Sepertinya seru. Jadi, bisakah pesawat udara biasa menggantikan pesawat ulang-alik sepenuhnya? Tidak, tapi bukan berarti pesawat biasa tak bisa membantu pesawat ulang-alik lebih efektif di masa depan. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik tombol suka untuk video ini dan bagikan dengan temanmu. Berikut beberapa video keren yang pasti akan kamu suka. Klik saja video yang di kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.